sama Mami Nur, sempat salaman, nanya apa kabar. Ini kan ada keluarga dari Mas Ferry juga, ya udah tinggal kembalikan aja. Oh nggak bisa, nggak bisa karena mereka masih terikat suami istri. Iya, nggak bisa. Kecuali pisah, udah pisah rumah, udah pisah. Kita aja profesional secara hukum kita bikin. Kita bikin berita acara loh, pakai materai terima loh. barang loh. Ada materai ya. loh Mas. Jadi saya pengen lihat yang katanya ada surat kuasa dari Ferry Irawan yang katanya sudah kasih daftar. Saya mau lihat sekarang disaksikan oleh teman-teman wartawan yang kuasa hukum saya. Mana kuasa hukum? Katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancam hukuman berapa? Teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Itu memang benar adalah surat dari Pak Ferry dan meminta tolong ke Pak Sunan. Tapi itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang. Itu kan surat untuk mengambil. Terus kan saya kan di sini mau diancam, katanya mau di apa pasal apa ya, saya juga nggak ngerti. Makanya di Bang Sunannya kenapa pergi? Jadi mungkin Coba kasih tahu Bang, secara hukum ini surat kuasa apa jadi gini bukan? Bang. Jadi Bang Sunan yang terhormat, kalau kita bisa memberikan statement, dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini, saya sudah dengan semua persiapan barang-barang Ferry akan saya kembalikan. Ferry tidak minta cincin, saya mau kembalikan karena saya tahu itu cincin belum lunas. Sempat terjadi tensi panas antara kedua belah pihak, kini Vena Melinda yang awalnya trauma untuk bertemu dengan keluarga dari Ferry Irawan, kini akhirnya bertemu dengan sang ibunda dari Ferry di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Awalnya terlihat baik-baik saja, nyatanya kedatangan Vena yang akhirnya hadir ke persidangan turut membawa sebuah perdebatan yang mana dirinya merasa tak terima dengan ancaman dari Sunan Kalijaga terkait tuntutan 4 tahun penjara jika tak mengembalikan barang milik Ferry. Lantas seperti apakah ketegangan yang terjadi antara pihak Vena Melinda dan Ferry Irawan? Dan benarkah pula pihak Vena akan menggugat Ferry dan meminta agar suaminya itu segera mengembalikan semua uang yang sudah diberikan Vena selama ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Waktu silih berganti, kini prahara dalam rumah tangga yang melibatkan Vena Melinda dan Ferry Irawan terus menyajikan babak baru dalam konflik yang berkepanjangan. Kemarin, tepatnya pada sidang cerai dengan agenda mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk pertama kalinya Vena Melinda akhirnya bertemu dengan sang ibunda Ferry Irawan usai kericuhan kasus KDRT yang mengakibatkan Ferry kini harus mendekam di dalam tahanan. Pada pertemuan yang terjadi kemarin, awalnya Vena yang datang lebih lambat dibanding ibunda Ferry terlihat tak saling menegur sapa, seolah rasa canggung muncul di antara mereka. Namun pada akhirnya Vena yang didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sang ibu mertua guna mencairkan suasana yang terjadi dalam ruang sidang. Lantas seperti apa ungkapan Vena dan juga ibunda Ferry yang akhirnya bisa bertemu secara langsung kemarin? Seperti apa dengan sama Mami Nur, sempat salaman, nanya apa kabar, katanya baik. Aku sama Mami Nur, sama adik-adiknya Ferry, keluarganya Ferry, alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Masalahku cuma masalah KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan, suami aku kepada aku. Ayo ya, apa kabar? Masalah. Kenanya yang enggak ada ngobrol, hanya dia nyamperin ke mami ya, terus dia apa kabar, udah salaman gitu aja.
baik-baik, termasuk Ferry juga maunya baik-baik. Dalam hidup ini kan tidak mau mencari musuh ya. Saya maunya kalau memang mau pisah ya pisah aja yang terbaik. Jadi awalnya baik-baik, ketemu, nah pisah juga kita baik-baik aja. Sebenarnya kami tidak menginginkan hal-hal seperti ini, yang dimana ini kedua keluarga ya yang dipersatukan dalam pernikahan itu seharusnya tidak terseret dengan adanya kasus dugaan pelanggaran KDRT. Artinya mereka ya sebagai keluarga kan harusnya tetap tegur sapa, tetap berkomunikasi dengan baik. Pasca mengikuti jalannya sidang mediasi perceraiannya, dengan percaya diri, Vena Melinda terlihat nampak sudah habis kesabaran atas banyaknya ancaman dari pihak Ferry Irawan selama jalannya kasus berlangsung. Ya, sebagaimana terjadi sebelumnya, pihak Ferry lewat kuasa hukumnya Sunan Kalijaga sempat memberikan ultimatum kepada Vena Melinda agar segera mengembalikan barang milik Ferry. Namun, adanya permintaan tersebut justru semakin mengundang perdebatan perihal adanya ancaman pidana selama 4 tahun penjara jikalau Vena tak kunjung mau mengembalikan barang milik suaminya itu. Namun, seolah tak ingin berpanjang lebar, dengan tegas, Vena pun akhirnya mempertanyakan secara langsung kepada Sunan mengenai bukti surat kuasa resmi yang dibuat oleh Ferry Irawan kepadanya. Semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen maupun ada nilainya, yang katanya, Bang Sunan bisa dengarkan dulu, yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancam hukuman berapa, teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Ya, mungkin di sini supaya kita clear, karena saya mau fokus dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan di tanggal 8 Januari 2023. Saya hanya ingin fokus, saya hanya ingin kita clear di sini, di tempat ini, untuk mengembalikan barang-barang sehingga tidak akan ada lagi statement-statement yang saya rasa tidak berkorelasi secara langsung dengan urusan KDRT. Jadi saya pengen lihat yang katanya ada surat kuasa dari Ferry Irawan yang katanya sudah kasih daftar. Saya mau lihat sekarang disaksikan oleh teman-teman wartawan yang kuasa hukum saya. Yang pasti saya itu kalau bicara harus berlandaskan bukti. Ya, saya bukan tipikal pengacara grafik. Kalau saya tidak megang bukti saya nggak akan mau bicara. Jadi ini dari Surabaya, tanggal 9 Februari 2023, ya. Ini ada surat ya, ada surat yang dibuat langsung oleh Mas Ferry Irawan. Atasan dikit. Ya, tentunya kalau dipertanyakan kenapa pakai kertas begini, ya kan kita tahu ya kondisinya Mas Ferry itu sedang dalam tahanan, sehingga tidak bisa mempersiapkan printer dan lain sebagainya. Kepada yang terhormat Bro Sunan, minta tolong diambilkan semua barang pribadi seperti baju-baju, dokumen akta lahir, paspor, dan barang-barang pribadi lainnya di laci sebelah kanan tempat tidur, obat-obatan, dan seluruh isi lacinya, dan box handphone. Terima kasih banyak untuk kebaikan dan supportnya. Wassalam. Yang benar adalah surat dari Pak Ferry dan meminta tolong ke Pak Sunan, tapi itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang. Itu kan surat untuk mengambil. Berbeda loh, surat kuasa yang diperintahkan oleh Pak Ferry langsung ke Pak Sunan atau tim kuasa hukum yang di sini. Jadi kami mohon untuk kepada pihak kuasa hukum agar dilengkapi surat kuasa seperti surat kuasa sidang yang tadi, surat kuasa istimewa ya Bang ya. Itu Bang. Nggak bisa dong, ini bukan surat kuasa. Justru kan saya kan di sini mau diancam, katanya mau di apa pasal apa ya, saya juga nggak ngerti, makanya di Bang Sunan kenapa pergi? Jadi mungkin harus pakai materai dong. Iya, kalau ini surat teman ke teman.
katanya saya bisa terancam hukuman 4 tahun itu kan bukan Mas, Bang Sunan. Jadi saya mau ngomongin sama Bang Sunan. Ya. Gitu. Loh, saya juga kan kuasa hukum. Oh enggak, kan yang ngomong di media Bang Sunan. Jadi Bang Sunan yang harusnya ngomong sama saya di sini, mumpung ada saya di sini. Ya, ini kan ada keluarga dari Mas Ferry juga. Yuk tinggal kembalikan aja. Oh nggak bisa, Nggak bisa, karena mereka masih terikat suami istri. Iya. Nggak bisa. Kecuali Katanya, pisah, udah pisah rumah, udah pisah. Kita aja Udah profesional cerai. secara hukum kita bikin. kita bikin berita acara loh, pakai Serah materai. terima barang. Ada materai loh Mas. Jadi Ya, Ya, mohon izin ya Bang ya. mohon izin. Jadi kalau di sini teman-teman wartawan, sebentar Mas, saya lagi mau ngomong. Yang fair adalah kalau Bang Sunan berani menyatakan statement kepada saya, harusnya Bang Sunan ada di sini, bukan Mas. Mas nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi saya minta Bang Sunan kembali ke sini. Saya kan di sini, Bang Sunan selalu menyampaikan saya terancam hukuman berapa tahun? Nah, dugaan kan katanya. Nah, daripada kita tunda lagi, sementara Mas Sunan kasih ultimatum berapa hari saya harus mengembalikan? Sebelum tanggal, Mbak tahu ya, Mbak hafal. Itu Mbak dengar dari siapa? Ada beritanya. Dari Bang Sunan apa bukan? Saya dikasih ultimatum berapa hari. Nah, dicari ya, bantu saya ya. Nah, jadi Bang Sunan yang terhormat, kalau kita bisa memberikan statement, dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini, saya sudah dengan semua persiapan barang-barang Ferry akan saya kembalikan. Ferry tidak minta cincin, saya mau kembalikan karena saya tahu itu cincin belum lunas. Itu cincin belum lunas, makanya saya tahu pasti ini yang bernilai. Karena kalau baju-baju nggak mungkin ada ancaman di bawah 4 tahun, benar nggak? Kalau cuma nggak ngembaliin baju, pasti nggak akan ada ancaman hukuman. Jadi kalau akte kelahiran saya udah bawa. Kalau paspor, karena kemarin kita mau menuju ke Eropa, itu saya ambil di travel, sebentar lagi bisa saya ambil. Kalau yang namanya obat-obatan sudah ada, baju-baju apalagi. Jadi saya harap Bang Sunan, kalau pengen menyampaikan, nggak usah lewat media. Langsung aja saya punya kuasa hukum, kasih aja daftarnya apa yang Gini, sebenarnya kan ini kan bentuknya adalah permintaan tolong kepada saya. Ya, lalu saya diskusi dengan keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa oh ya sudah, kalau gitu keluarga saja yang menerima gitu. Karena memang seyogyanya kan nggak mungkin kita bikin surat kuasa. Ya. Ini surat kita terima. mungkin dong. Tadi surat kuasa. Tadi bukan surat. Iya, surat maksudnya kuasa. untuk yang urusan ini. Karena Bisa, ini kan Bang, ini bukan kasus. Ya. Tapi Surat- kalau saya bisa terancam 4 tahun kan jadi kasus hanya gara-gara ini. Maksudnya ini kan Bang. Iya Bang. Maksudnya Bang Sunan apa dengan saya diberikan statement kalau tidak mengembalikan barang-barang itu sesuai hanya list? edukasi kepada masyarakat Iya, bahwa sekarang edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada Gimana? masyarakat bahwa kalau kita ya Mhm. kebetulan dititipin barang atau Iya. pegang barang seseorang Iya. ya, dan seseorang itu sudah minta dikembalikan ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada pasalnya. Oke, jadi teman-teman udah clear ya masalah terancam 4 tahun berarti nggak ada ya? Enggak. Itu berarti cuma statement. Edukasi. 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 Kalau edukasi gitu ya. Masih terkait dengan apa yang diminta oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda sebagaimana tercantum pada surat yang dibuat. Nyatanya, kini Vena Melinda telah menyiapkan semua barang-barang milik sang suami, termasuk hadiah berupa cincin dan barang branded pemberian Ferry untuk Vena. Namun di sisi lain, niat ibu 3 anak ini mengembalikan barang milik sang suami, ibunda dari Verrel Bramasta itu juga menuntut agar Ferry juga dapat mengembalikan semua uang yang sudah diberikan Vena untuk Ferry selama menikah. Barang-barang apa yang diminta? Alhamdulillah saya sudah menyediakan 1 mobil. Itu barang-barang Ferry sudah saya foto Bang Sunan. Fotonya foto warna lagi, jadi nggak akan ketukar ke mejanya yang mana, celananya yang mana, dokumennya yang mana, dan termasuk hadiah saya kembalikan. Hadiah yang katanya bernilai saya tahu itu ada nilainya, yaitu cincin. Saya kembalikan. Semua barang Ferry termasuk parfum, ban pinggang Hermes, sama parfum Hermes, itu saya kembalikan kepada yang nanti di mana tulisannya siapa. Saya kembalikan saat ini. Dalam perkara, oke, catat ya. Dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi
yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Ini pengembalian barang-barang ini saya rasa penting supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Gitu. Hari ini telah selesai sidang 2 perkara antara kita sebagai penggugat dan Bu Vena sebagai tergugat. Di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan, dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada 2 gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catat ya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang. Seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke? Terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan 2 alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi inti pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.